Shalom adik-adik, sekolah minggu Indria, salam berjumpa lagi dengan Bu Kris. Yuk kita sekolah minggu lagi, hari ini pelajaran ke-6 ya. Kasihlah saudaramu. Wah, ini firman Tuhan yang keren ini. Dasar firman Tuhan hari ini 1 Yohanes 3 ayat berapa tadi? Ayat 11 sampai 18 itu judulnya juga bagus loh anak-anak. Judulnya itu adalah bahwa mau mengasihi saudara itu awal dari hidup yang baru. Waduh, luar biasa. Nanti harus baca ya. Kalau dibaca di sini nanti kan waktunya lama. Ya kita nyanyi dulu ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu Indria masih belajar sekolah minggu online Tuhan. Mari Tuhan berkati firman Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati agar mengena hati anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, dan mengajari anak-anak untuk saling mengasihi saudara dengan cinta kasih Kristus. Kami percaya Tuhan firman Tuhan ini Tuhan rancang untuk menumbuhkan iman anak-anak kami sekolah minggu Indria. Apapun keadaannya Tuhan akan terus pelihara kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat bentar ya. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Nah, nanti dibaca di rumah anak-anak, dan tolong nanti diwarnai juga ya. Ini punyanya Krisan sudah diwarnai semalam, mereka semalam sudah diwarnai. Anak-anak juga harus diwarnai dan dibaca belakangnya. Nah, Bu Kris nanti akan tayangkan tentang film ini Habil dan Kain anak-anak. Sebenarnya mau tayangkan gini, nah tapi ternyata Badi itu hanya bisa waktu 10 menit, kayaknya nggak cukup. Nah, Bu Kris mau cerita kenapa sih nanti anak-anak harus tonton dulu Habil dan Kain di YouTube, karena ini juga sangat berpengaruh dengan firman Tuhan yang mau Bu Kris sampaikan hari ini. Ceritanya itu Habil dan Kain itu adalah mereka saudara anak-anak, anaknya Adam dan Hawa. Mereka pertama rukun, mereka bercocok tanam. Setelah tumbuh dewasa, mereka yang satunya jadi peternak, yang satunya menjadi petani. Kain menjadi petani, Habil menjadi peternak. Suatu saat mereka harus memberikan yang persembahan kepada Allah. Saat memberikan persembahan, Habil memberikan lemak-lemak dari kambing-kambing dombanya yang terbaik, dan Kain pun memberikan hasil sebagian dari hasil panennya. Saat memberikan persembahan itu, Allah itu kan adil, Allah itu tahu, Allah itu tahu yang mana yang ikhlas, mana yang enggak, tahu yang terbaik dan tidak. Ingat ya, Allah itu tidak bisa ditipu anak-anak. Allah itu tahu segalanya. Jadi kita tidak boleh bohong sama Allah. Walaupun kita bohong kepada manusia, tapi Allah tahu yang sebenarnya. Maka enggak boleh bohong ya. Allah itu Maha tahu. Ternyata persembahan yang diterima itu persembahannya Habil, yaitu kambing domba yang terbaik yang Habil berikan. Nah, dari awal dari situlah si Kain mulai tumbuh kebencian sama saudaranya, mulai angkuh, dan mulai timbul iri dan dengki. Apa yang terjadi anak-anak? Kain melakukan dosa. Dari iri dan dengki timbullah dosa, yaitu membunuh adiknya. Allah tahu itu yang terjadi, tapi Kain tetap, akhirnya Kain diusir dan dia akan ditetapkan oleh Allah sebagai pengembara. Hidupnya tidak seperti kemarin lagi karena dosa. Nah, anak-anak, ini mau Bu Kris ajarkan bahwa yang namanya perselisihan itu masih ada yang kecil gitu ya, belum menjadi berdampak yang besar. Perselisihan itu bisa terjadi pada siapapun, bahkan saudara seiman, seperti yang Rasul Yohanes katakan di firman Tuhan 1 Yohanes ini anak-anak. Itu Rasul Paulus sudah mulai khawatir dengan
teman-teman saudara seimannya, karena mereka sudah mulai ada perselisihan kecil. Karena dari perselisihan kecil ini Rasul Yohanes tahu akan timbul sebuah perpecahan antara umat Tuhan. Nah, ini juga bisa terjadi dimanapun. Bahkan kakak beradik bisa terjadi percekcokan, perkelahian, karena ada awal dari perselisihan. Bahkan di gereja pun bisa terjadi. Maka dari sinilah firman Tuhan ini penting. Harus mengasihi dengan segenap hati. Saat ada kesalahan dari saudara kita harus memaafkan. Saat saudara kita berhasil, kita tidak boleh iri dan dengki, anak-anak. Karena itu kebersihan, kita harus mengucap syukur dari semua yang terjadi. Kasih Tuhan mengajari itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan firman Tuhan hari ini juga katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dari kasih inilah menjadikan anak-anak Tuhan punya persepsi yang berbeda saat sesuatu tidak enak terjadi di dalam hidup kita. Misalnya kakak beradik ada ya di antara kita, Jovan kakak beradik sama Kak Gladys, Mbak Kimi dengan Kana, anak-anak sekolah Minggu Indri ada yang kakak beradik. Nah, maka dari situlah saat terjadi perselisihan harus saling memaafkan, mencoba mengerti atau mencoba mengalah. Itu penting buat kakak-kakak ya, enggak apa-apa ya kakak-kakak belajar mengalah. Nah, itulah awal dari kasih Tuhan hadir, sehingga perselisihan tidak akan pernah terjadi. Nah, maka kasihlah saudaramu itu sangat penting buat anak-anak semua untuk lakukan dari hal yang kecil, supaya saat dewasa tidak mudah emosi, mudah sedikit-sedikit marah, tidak cocok mutung. Itu tidak boleh. Kita harus belajar memaafkan, mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan saudara kandung pun, orang lain pun harus kita perlakukan hal yang sama. Itu kasih Tuhan. Nah, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. Kasih Kristus sudah hadir di dalam hidup kita. Dia akan membangkitkan kita, anak-anak Tuhan yang percaya, untuk bangkit juga saat kita mati besok. Yesus adalah jaminan, dan kasih Kristus harus ini tinggal di hati anak-anak dan kita semua. Oke, dan jadi gaya hidup kita. Maka kasihlah saudaramu, kalau punya salah dimaafkan, kalau kita salah ya minta maaf, gitu ya. Belajar itu yang harus anak-anak lakukan hari ini. Oke, supaya kita hidup di dalam kasih Kristus. Mau setuju anak-anak? Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Apakah ini ada yang harus dicentangi ya. Ini tes ini buat semua anak-anak Indria, harus dicoba ya. Oke. Mau di-share di grup boleh, mau enggak ya enggak apa-apa, asalkan anak-anak juga lakukan apa yang menjadi pelajaran hari ini, yaitu belajar mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Oke, mari kita akan berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Biarlah anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh cinta kasih Kristus di dalam hidupnya. Berkati anak-anak sekolah Minggu Indria semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah Minggu Indria agar segera offline Tuhan. Kami mau imani itu di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekolah minggu anak-anak hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sampai berjumpa lagi anak-anak. Untuk sekolah minggu yang akan datang, jangan lupa pelajaran hari ini dibaca ulang lagi sama mama. Firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 11-18 juga dibaca ya. Mari kita akan, juga lihat YouTube Habil dan Kain ya, gimana akibat dosa harus diusir dari dari hati Tuhan. Maka anak-anak tidak boleh melakukan seperti yang Kain lakukan. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.